Halo Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Eli Arianti. Di video kali ini aku mau berbagi tips bagaimana cara berbelanja makanan bayi atau bahan-bahan MPASI secara online. Nah, langsung aja simak terus videonya sampai selesai. Oke Mams, tips yang pertama, tentukan, pilih, dan jangan berlebihan. Apa sih maksudnya? Jadi untuk membeli makanan MPASI atau makanan bayi via online, yang pertama itu harus menentukan dulu Mams mau memberikan makanan anaknya pakai sertifikasi atau makanan MPASI homemade. Jadi itu sangat penting, apalagi untuk Mams yang belum atau baru mau memberikan MPASI untuk anaknya. Ya, jangan sampai nanti malah bingung atau jadi linglung mau beli apa aja. Setelah itu, Mams pilih mau belanja di mana. Jadi kan untuk zaman sekarang banyak banget tempat-tempat belanja online, ada via website, marketplace, dan marketplace itu juga nggak cuma satu, ada banyak, ada Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Di sini aku bakalan kasih contoh, misalnya Mams belinya di marketplace Shopee ya. Lalu jangan berlebihan, jadi belilah makanan secara berkala atau tidak berlebihan. Jadi nggak langsung beli seabrek yang mentang-mentang banyak uang. Jangan sampai nanti si makanannya malah nggak kemakan dan jadi malah bubir gitu. Karena kalau misalnya untuk makanan bayi, untuk awal-awal itu jangan langsung beli yang banyak, misalnya langsung yang beli yang besar kayak gitu. Kalau misalnya Mams pilihannya untuk makanan anaknya itu fortifikasi, beli dulu makanan yang saset itu dari berbagai macam merek, karena anak itu belum tentu semuanya cocok. Jadi ada misalnya pakai merek tertentu itu bikin si anak jadi diare atau dianya nggak suka dengan rasanya, karena kan setiap merek itu punya rasa dan ciri khasnya masing-masing gitu. Ini sesuai dengan pengalaman aku ya Mams. Jadi pas awal MPASI, karena kan itu jadi MPASI-nya itu campur, aku pakai homemade dan sertifikasi. Aku pakai homemade kalau misalnya emang waktunya sempet untuk bikin MPASI, dan aku pakai sertifikasi juga kalau misalnya pas lagi pergi-pergian, karena kalau pakai homemade kan agak ribet gitu ya. Jadi selalu aku bawa makanan sertifikasi untuk cadangan kalau dia mau makan pas lagi pergi-pergian. Pas awal-awal itu Ken nggak cocok sama salah satu makanan fortifikasi, salah satu merek. Nah, jadi waktu itu emang aku belinya langsung dus-dusan, dan itu emang bener malah jadi mubazir karena anaknya nggak cocok. Dan alhamdulillah pas yang nggak cocoknya itu aku nggak beli banyak. Waktu itu Ken nggak cocok sama Cerelac dari Nestle. Jadi dia cocoknya cuman sama dari merek Promina, terus dari merek Sun. Dia itu mau, dan uh, pencernaannya juga baik gitu. Kalau misalnya pas Kian makan Nestle, dia masih mau makan, dia nggak nolak, tapi si pencernaannya itu dia malah jadi diare gitu. Jadi Mams itu untuk percobaan awal jangan langsung beli yang dusan. Jadi beli dulu yang saset biar nanti ngelihat si anak cocok yang mana, baru nanti beli lagi untuk yang porsi yang agak banyak. Seperti itu. Tips yang kedua, tentukan Mams mau belanja di toko yang mana. Jadi kalau misalnya di marketplace itu kan ada macam-macam toko, jenis-jenis toko, ada yang jual makanan khusus bayi, ada yang sekaligus sama perlengkapan bayi yang lain, bukan makanan doang. Ada juga yang langsung seperti kebutuhan rumah tangga yang lain. Jadi pilih sesuai kebutuhan yang mana, dan jangan lupa lihat rating tokonya dulu. Jadi biasanya kan itu setiap barang itu di bawahnya ada komen-komenan orang-orang kan, bisa dilihat dulu gimana komenannya, bagus atau enggak, terus juga barang-barang di tokonya seperti apa, takutnya kita order yang mana nanti datang yang mana gitu. Itu harus dicek biar nanti kita belanjanya puas. Tips yang ketiga, kalau misalnya udah order dan barangnya udah dikirim, terus barangnya datang, pas kita buka, jangan lupa untuk bikin video unboxingnya. Karena itu penting banget, apalagi kalau misalnya kita belinya banyak. Jadi ini tuh berlaku bukan hanya untuk beli makanan bayi aja, tapi juga untuk semua belanjaan yang kita beli via online. Kenapa? Karena biar kalau ada kekurangan, kerusakan barang, itu bisa kita klaim gitu, entah itu ganti barangnya, tukar barangnya, atau pengembalian dana. Tips yang keempat,
cek kelengkapan barang, dan cek juga tanggal kadaluarsanya. Jadi pas paket udah dibuka, sambil kita keluarin, sambil kita cek kelengkapan barangnya. Kalau bisa itu kita sambil liatin handphone, terus buka pesanan di Shopee-nya, terus kita cek satu persatu, jadi kita keluarinnya sesuai dengan urutan yang ada di pesanan yang tertera gitu. Supaya nanti kita nggak pusing. Cek juga tanggal kadaluarsanya. Ini tuh penting banget, karena yang kita beli itu kan makanan bayi, jangan sampai kita teledor dan malah kecolongan. Karena nggak jarang loh Mams, ada toko yang nggak amanah. Jadi dia tuh kirim barang yang tanggal kadaluarsanya itu udah mepet-mepet ke tanggal expirednya, atau bahkan udah lewat tanggal expirednya gitu loh. Dengan iming-iming harga murah. Jadi itu sangat hati-hati banget ya. Jadi aku pernah pengalaman waktu itu aku beli cemilan untuk Kean. Aku nggak ngeliat harganya karena harga yang murah. Jadi karena emang aku waktu itu beli uh, sama cemilan-cemilan yang lain, dan itu masih satu merek sama cemilan kesukaan Kean. Jadi waktu itu Kean itu beli cemilan dari Yummy Bites yang rice crackers itu. Nah, ada berbagai rasa gitu kan, ada yang vegetable, terus yang pisang, dan aku beli yang apa ya itu yang rasanya warna pink. Nanti aku cantumin di sini. Pokoknya kemasan itu warna pink, dan itu kan satu dusnya lumayan isinya banyak. Pas aku buka paketnya itu aku nggak ngeliat dulu, nggak ngecek dulu tanggal expirednya. Aku simpen, dan itu aku nggak langsung kasihin ke Kean. Beberapa hari setelah aku buka paket, aku baru kasihin ke Kean. Jadi aku ambil, aku robekin itu si plastiknya, mau aku kasihin banget. Aku lihat di depan kemasannya, itu tertera tanggal expirednya baru banget expired hari kemarinnya. Jadi si toko itu ngirim barangnya yang tanggal expirednya udah mepet. Jadi kurang lebih seminggu sebelum tanggal expired itu sama mereka masih dikirim. Ternyata pas aku cek di tokonya, emang itu harganya lebih murah dibanding Yummy Bites yang eh, rasa yang lain gitu. Jadi yang pink itu beneran dia tuh komenannya juga jelek. Aku ngeliat komenannya di bagian bawahnya, ternyata sama itu tanggalnya katanya udah mepet, bahkan ada yang nerima barangnya udah expired gitu. Dan udah tanyain ke tokonya, kok masih dikirim sih barang yang kayak gini? Dan si tokonya malah bilang, boleh tinggal klik aja pengembalian dananya. Dan waktu itu kan sama aku udah diklik pesanan diterima, jadi nggak bisa diklaim dong. Jadi jangan sampai pengalaman buruk aku terjadi juga sama moms yang lain ya. Tips yang kelima, jangan lupa untuk cek kondisi barangnya. Jangan sampai kita nerima barang dengan kondisi yang penyok dan bisa berpengaruh sama isinya. Misalnya makanan yang kemasannya kalengan, tapi biasanya kalau untuk makanan bayi jarang ya ada yang dikemas dengan kaleng. Tapi itu yang paling sering itu yang pakai botol kaca, terus atasnya itu kan pakai kayak tutupnya itu dari kaleng gitu ya bahannya. Nah itu kalau misalnya ketindih-tindih dan tokonya misalnya kurang pakai bubble wrap, nah itu harus hati-hati kalau misalnya tutupnya sampai penyok, takutnya nanti ada udara masuk dan malah makanannya terkontaminasi sama bakteri. Tips yang keenam, jangan lupa untuk cek label halal di setiap kemasannya. Jadi buat yang beragama Islam, wajib banget untuk cek label halal di setiap kemasannya, karena ini sangat penting, apalagi ini untuk makanan bayi. Halal tidaknya suatu makanan itu bisa berpengaruh buat nanti pembentukan karakter anaknya. Banyak makanan atau bumbu MPASI yang dari luar dan banyak banget digunakan sama kita. Contohnya itu ada keju dan butter. Jadi kita harus benar-benar cek di dalam kemasannya itu ada label halalnya atau tidak. Sampai sekarang aku belum pernah ngasih keju kotak yang biasa orang-orang ramai pakai untuk anaknya. Aku nggak pernah ngasih itu sama Kean karena aku nggak ngeliat ada label halal di kemasannya, dan aku juga pernah tanyain sama toko-toko yang jualan itu apa ada label halal di kemasannya, dan mereka bilang nggak ada tapi sudah dinyatakan halal. Tapi kan aku ragu, uh, pengennya sih ada label halalnya gitu kan biar jelas dan yakin buat kitanya. Jadi aku nggak pernah ngasihin keju itu. Terus juga untuk unsalt butter, aku pakaiin Kean lemak tambahannya itu ada unsalt butter. Jadi itu juga ada berbagai merek. Ada yang kemasannya warna biru, ada yang kuning, dan mungkin juga ada dari merek-merek yang lain. Aku cuma tahu yang dua itu. Dan aku pakai cuman yang warna biru aja, itu dari merek Ancor. Untuk yang kemasannya warna kuning, kalian bisa cari aja sendiri itu merek apa. Jadi untuk unsalt butter yang itu di kemasannya aku nggak ngelihat ada label halal, dan aku udah tanyain juga ke toko yang jualan.
Si toko bilang, nanti dicek dulu ya kak, nanti dicek dulu ya kak. Tapi sampai sekarang aku nggak pernah dapat jawaban dari setiap toko yang aku tanya apa ada label atau tidak, dan aku tidak mendapatkan jawabannya. Karena biasanya kan kalau dari gambarnya juga kelihatan ya ada label halal di pojok bawahnya, entah itu di kiri atau di kanan. Yang jelas pasti ada gitu kalau memang itu halal. Nah, karena aku tidak menemukan label halal, jadi aku juga nggak pakai unsalt butter yang kemasannya warna kuning. Karena awalnya sih aku tertarik ya dengan kemasannya, kayaknya ini meyakinkan gitu. Tapi karena nggak ada label halalnya, ya akhirnya aku nggak pakai. Aku tetap pakai unsalt butter dari merek Ancor. Jadi lebih hati-hati lagi ya, Mams. Uh, Jangan sampai karena ramai orang pakai, kemudian biar kekinian ngasih anaknya pakai keju dan sebagainya, tapi kita malah melupakan apa yang wajib kita lakukan. Tips yang ketujuh, memberikan penilaian dan rating kepada tokonya. Jadi, jika dirasa ada barang yang kurang atau ada barang yang rusak, kita bisa memberikan pengajuan dana atau pengembalian dana, atau mungkin bisa nanti didiskusikan dulu dengan tokonya, mau pengembalian dana atau nanti barangnya dikirim ulang kalau ada barang yang kurang. Dan kalau misalnya semuanya sudah sesuai dengan pesanan, semuanya dalam kondisi aman, jangan lupa untuk memberikan rating yang bagus dan mengucapkan terima kasih sama tokonya. Oke Mam, sekian tips and trik berbelanja makanan bayi via online versi aku. Semoga bisa menginspirasi ya. Jangan lupa kalau Mam suka dengan video ini, klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa untuk like dan komen. Dan jangan lupa juga untuk share ke sosial media yang Mams punya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.